Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini tasyakuran paling heboh, ramai banget, subhanallah, luar biasa, dahsyat ya, masya Allah. Saya cuma dapat gocek. Ini juga diambil. Abah ambil, kalau merah gua ambil dari tadi 10 lembar. Coklat, kuning, saudara, masya Allah ya. Ini menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dalam acara tasyakuran akikah Ananda Izzatul Zulma Fadilah binti, mana bapaknya, Zulkifli binti Zulkifli, Ananda dari Kanda Rosmawi Tanjung Mawar. Kemudian juga putrinya dari Bapak Abdullah, siapa namanya? Nur? Oh bukan, maksud gue yang belum disebut dulu, nyusul. Emponya siapa namanya? Nur Awalia. Jadi saudaraku, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah dilahirkan, apa lagi namanya, Izzatul Zulma Fadilah, dari pasangan laki-laki dan perempuan yang kita sudah saksikan menikah dengan cara yang sahih dan benar, cara yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan saya nyaksiin di Masjid Al-Ikhwan, saya juga yang ceramah. Pernikahan yang diusahakan benar sama orang tuanya kedua belah pihak supaya jadi pernikahan yang penuh barokah, penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh yang diharapkan akan menjadi keturunan dari anak-anak yang soleh dan soleh.
Susah sekarang mah bikin anak soleh dan solihah itu nggak gampang. Tadi barusan saya ngomong sama Kandarut Awi, Ustadz Maen, anak-anaknya sudah ada yang jadi apa? Jadi orang lagi. Rupanya apa yang kita dapatkan hari ini adalah ikhtiar kita di masa lalu, betul? Betul nggak? Ini mah teman saya semua kan, nggak ada yang nggak temen. Kita udah ada yang kurang banyak ya. Pak Iskandar udah pulang. Siapa lagi? Pak Marno, Pak Sidik. Ini Pak apa namanya? Udah banyak yang pulang. Kalau dilihatin atu-atu, udah pada keriput, tua, ubanan, ompong. Ayo apa lagi? Tadi saya tanya sama Kanda Rosmawi, umur berapa sekarang? 76. Jolompe 76. Abdullah berapa? 59. Beda berapa? 14 tahun. 70 sampai dapet cucu. Dia mau balik. Mantap itu, masya Allah. Kalau nggak masuk surga mah keterlaluan. Iya. Anak 7, Padusi 5, laki-laki 2, cucu 60. Luar biasa benar. Saya bangga kalau ketemu rumah tangga, kemudian anaknya banyak, keturunannya banyak. Saya senang banget. Kenapa? Karena saya juga ngikutin. Harus mau kita. Dulu kan saya pernah di samping rumah dia kontrak. Saya lihat beranak lagi. Dua juga. Dia 16 cucunya. Saya berapa? 3 balik. 3 lain. Saya ingat kita lah. 3 lagi. Anak sama 6. Ya. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak yang lahir dari anak-anak kita yang hari ini didoakan oleh saudara-saudaraku semuanya, maka diharapkan supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Betul? Nggak bakal si Ijul ngadain perayaan kayak gini kalau dia nggak ngarepin anak yang soleh, solehah. Nggak bakal. Ngapain? Betul? Kalau anak laki mungkin lembarannya cepetan, gua rasa. Berhubung anak perempuan, nggak apa-apa, yang penting ada ya. Sarip masih ada nih. Saudara, luar biasa. Ijul ngadain acara ini dengan izin kedua ayah dan ibunya, kemudian kedua mertuanya, dengan niatan dalam rangka meminta doa dari antum semua supaya anaknya jadi anak yang gampang diurus. Enak nggak punya anak gampang diurus? Hah? Enak nggak? Enak nggak? Yang nggak enak itu kalau anak susah, nyungsep lagi, polisi lagi, ngabisin duit, betul? Akan membahagiakan kedua ayah dan ibunya ketika ada anak yang soleh dan solihah hidup di dalam kehidupan rumah tangganya. Senang luar biasa. Benar Pak? Betul. Boleh ditanya
saja siapapun kalau punya anak yang soleh atau solihah pasti senang luar biasa. Terbalik kalau tidak punya anak yang soleh atau solihah, cepat tua. Ya. Pak Abdullah saya pikir umurnya baru 45. Cuma karena giginya ada yang ompong, nggak mungkin nih banyak ompong begini kan. Kalau data jauh ketahuan lah habis kok giginya. Ya. Tadi dia ngaku 59. Tuan dia misalnya. Jadi bapak-bapak sahabatku semua, maka dinamakanlah anak dari kedua pasangan Izul dan Umar. Ya, lahirlah yang namanya Izzatul, apa mulu saya mah, Zulma Fadilah. Izzah artinya apa? Izzah itu artinya harga diri. Harga diri. Nilai yang tidak bisa dinilai. Izzah juga bisa berarti semangat yang luar biasa. Izzah juga bisa berarti keberanian yang nggak mau dikalahkan oleh kebatilan. Itu izzah namanya. Izzah bisa dinamakan juga pemberani. Izzah adalah wanita pemberani. Nah, gitu ya. Pak, ini berapa menit nih jatah saya? Enggak, kita seneng gue capek. Zulma. Zulma apa yang artinya? Ayo. Nama emak bapaknya Izul dan Umar. Karena mau begitu Pak, ngasih nama anak ada-ada aja. Namanya Frankie bapaknya, bininya Lastri, dinamainnya Kristi, kagak nyambung. Kerupuk itu mah Kristi. Aneh-aneh aja. Kalau bikin nama, kalaupun disambung-sambung ada artinya gitu loh. Nah, Zulma itu kalau meleset dikit, Zulma zot artinya gelap, zalim. Ustaz, jangan bagus juga kasih nama Zulma. Kakek Nur depannya Nuruz Zolim, Nuruz Zol. Cahaya di tengah, kegelapan cakep kan? Bagus. Tapi ini Zulma bukan Zulma, ya? Bukan Zulma, bukan Zol, tapi Zai. Nah, artinya apa? Ngasih nama nggak semangat amat yang ngasih nama. Jadi harga diri dari seorang wanita yang punya semangat, gitu. Tambahin satu lagi, nggak singkatan kan? Fadilah, gua kira Fad sama Ilah. Nah, ini Fadilah. Apa Fadilah? Kemuliaan. Ya, Muhammad Fadil, Muhammad yang mulia. Fadilah adalah wanita yang mulia. Jadi kalau dipanggil dalam bahasa Indonesia, wahai yang punya harga diri yang tinggi, pemberani, yang mulia, panggil ke sini, ta'ali. Datang, ayah naon kan gitu ya. Tapi nggak dipanggil dalam bahasa Indonesia. Setiap nama kita wajib punya arti. Ya Pak, terlambat Ustaz, saya udah gede, udah tua begini. Namanya apa? Freddy. Fred apa? Nama mobil. Nggak tahu tuh bahasa Inggris, saya nggak ngerti. Tetapi wajib nama-nama itu, arti dari nama itu ada.
Dan nama itu wajib mengandung makna yang sahih, yang benar, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namailah dia nama-nama Nabi, ya, Muhammad, Ya'qub, ya, atau yang lain, atau nama-nama hamba Allah, Abdullah, Rosmawi. Kok artinya apa? Rosmawi itu apa? Ros itu kembang, mawi itu nan elok. Jadinya kalau jalan canda dah, jangan didoain. Saudaraku, memberi nama anak yang baik, nama itu adalah doa. Kalau dikasih nama itu jelek, maka insya Allah jadi jelek pula lah anak itu. Ustadz, ada yang namanya Abdurrahim tapi mabok mulu. Bener? Temen saya dulu di sekolah SMA namanya Abdurrahim, mabok mulu tiap hari pulang sekolah. Kalau lewat saya, tuh dia tuh jelangkung, soalim gitu. Kan badan saya ceking dulu. Oh deh, gua tonjok aja masuk empang dia. Kan jeder gitu ya. Udah sekarang apa kerjanya? Mimpin pengajian aja tiap hari. Kali-kali saya dipanggil ceramah tempat dia tuh si Abdurrahim, masya Allah, luar biasa. Tuh nama. Seringkali nama itu adalah maksud baik orang tua. Kalaupun di tengah jalan kemudian agak melenceng dikit dalam hidupnya, insya Allah pulangnya nanti di hari tua kembali pada Allah dengan nama yang dia miliki. Abdurrahim, hamba Allah yang pengasih. Masya Allah. Makanya orangnya lembut, Pak, bener. Cuma masih pakai bedakan, pakai bedak, laki-laki pakai bedak. Emang lembut ngomong juga kemulai. Salahnya. Jadi karena ada maksud baik dari kedua orang tua daripada Ananda Izzatul, ya, Zulma Fadilah, untuk mendapatkan menjadi anak yang soleh, yang pemberani, yang punya harga dan lain sebagainya, maka orang tua yang telah mengandungnya, membesarkannya, wajib baginya melanjutkan nama baik anak yang sudah dia buat tadi. Zul, boleh kena sehat kan ngobrol aja. Maka wajib baginya mengawal nama anaknya itu supaya menjadi anak yang saleh dan salihah. Betul. Fadlur Rahman bin Omariyadi tuh dia tuh. Gede, lu ngerekam gua ya. Kan saya emang nggak usah di videoin Pak, kalau sedikit. Ini duplikat. Ustadz ada di sana kemana? Enggak ada Ustadz. Anak gua itu masih Fadli. Itu ya Ustadz Fadli ya di Darul Quran kerja. Jadi wajib nih orang tua nih menjadikan nama anaknya itu sebagai arah dan tujuan pembinaan kemudian hari sampai si anak lepas dari kedua ayah dan ibunya. Ya. Wajib diiringi dengan apa? Dengan niatan baik, dengan cara yang baik, dengan contoh teladan yang baik sampai dia dewasa, sampai dia menikah kelak. Tujuh, sampai menikah kelak. Anak perempuan jangan lama-lama, jangan senyum-senyum. Insya Allah nggak lama lagi. Ya Allah, berikanlah dia jodoh yang tampan, yang kaya, yang soleh. Amin. Kabulin insya Allah beneran. Nggak lama lagi ada yang melamar. Woi jangan nunjuk, oh enggak. Jadi wajib nanti menjodohkannya dengan laki-laki yang soleh. Proses panjang jatuh bangun, betul Pak? Betul. Wih dulu si Fadli, Haidar, Jano, Tommy, Hendro, siapa lagi? Ricky, apa lagi? Wah itu tim badung-badung. Ada yang nyemplung ke got pagi-pagi, ada yang pecahin atapnya bapaknya Jano. Anak gue itu si Julfika.
Ada banyak banget tuh anak laki-laki tuh, memang begitu anak laki. Ya. Masya Allah. Tetapi alhamdulillah pas gedenya kita lihatnya, Masya Allah, jadi anak-anak yang baik, Masya Allah. Punya pekerjaan yang baik, nyenengin orang tuanya, Masya Allah. Jangan tanya bagaimana proses mendidiknya, tuh tanya bapaknya Jana. Masya Allah, panjang saat jatuh bangun itu biasa, betul? Bu, capek kan ngurus anak? Capek enggak? Enggak. Bener kan? Itu bener. Ketika dia sudah melihat anak-anaknya besar menjadi anak yang baik, capek enggak, Bu? Enggak. Iya bener. Karena rasa capeknya terbayar oleh kebaikan anak-anaknya. Ya. Bapak nonton TV sama ibu, bener, lagi nonton acara yang bikin gembira dan lain sebagainya. Anak kita pulang, anak kita anak yang soleh dan solehah, pasti dia ketok dulu pagar rumahnya sambil ngucapin apa? Assalamualaikum ayah, ibu, saya pulang. Dibukain pintunya, oh nah, dia salim dulu tangan kita, bener, seneng tuh, seneng luar biasa tuh anak gue cium tangan gue. Kadang-kadang cium pipi kiri kanan, cium tangan ayahnya, betul? Masuk, kemudian dia duduk. Udah gede anak. Si Nur, ya Allah. Ini si bongkot di kantor. Cakep-cakep, Masya Allah. Anak Pak Abdullah tuh cakep-cakep, Pak. Masya Allah, rugi nggak punya mantu dia. Untung. Yang enak ini. Ya? Sambil dilihatin tuh anaknya duduk, dilihat itu anak gue, ya Allah, salihah banget. Ya, emaknya narik nafas. Kayaknya baru kemarin ya paknya kita urus. Bener, baru kemarin. Baru kemarin. Woi, gila lu, 25 tahun diurus. Dia bilang baru kemarin ya Pak kita urus kayaknya. Bener. Suka ngomong gitu kan tuh. Suka kan. Coba kalau anak lu pada mabok, datang buka pagar, koprak, nggak pakai salam, langsung buka pintu, langsung duduk di depan ayah dan ibunya, nonton TV, channelnya diganti. Maknya lagi nonton ceramah, dia ganti. Bujangan. Wah, emang bujangan payah satu. Ganti channel anak. Ganti lagi yang tadi. Enggak. Mabok, bau-bauan minuman keras. Maknya narik nafas. Kira-kira napasnya kayak apa? Balik lagi nggak? Kalau yang pertama tadi balik, alhamdulillah anak kita ya Pak, Masya Allah. Yang ini langsung wafat. Bisa lupa. Kenapa tuh? Apa dia ngomong? Kayaknya baru aja kita lahir ini Pak gitu. Kayaknya baru aja kemarin dia lahir gitu. Kagak Pak. Paling si emak menangis sambil nyemil bapaknya, bisikin, tuh anak lu tuh gitu. Serah-serahan, anak lu tahu kan lu yang lahirin, tapi kan benih dari lu sih dulu nggak pakai doa, kan gua lupa belum ngaji. Pakai doa nggak kemarin? Doa nggak kemarin? Iya, anak soleh nih. Ini Bismillah, alhamdulillah ada doanya ya. Nggak diajarin bahwa ada Rosmawi ini, ada doanya, belajar ntar sama Pak Ustadz Abdullah. Jangan-jangan dia juga kagak. Oh enggak lah, masih ada doa. Apa doanya tak? Ajarin tuh ya, mantunya ajarin, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan, dan seterusnya. Ada doanya tuh Pak. Kenapa? Karena amalan soleh, betul. Amalan soleh, ada doanya pasti. Setiap amalan soleh pasti ada doanya. Makan ada doanya, betul.
Bahkan masuk WC pun ada doa. Kenapa? Amal soleh itu masuk WC, buang hajat, berbersihan, kemudian berwudu. Amal soleh. Rokok ada doanya. Ngudut ayah doanya. Ngudut. Pan kiai kan kalau udah bab kolaknya ngajar ngaji kita biarnya. So berhenti sekedar. Mau kolak ngarokok lah. Bab kolak. Dulu waktu saya ngaji sama Kiai Haji Saiful Hadabi, dia umur 15 tahun di Gang Lilin gitu. Bentar, bab kolak kan ngerokoknya di Samsung. Dia terus pulang salaman. Karena saya maknek ya merokok zaman kecil 15 tahun. Saya nggak salaman. Panggil. Kalau kagak salaman, boji Samsung ya. Digital saya sambil senyum dia. Masih ingat ya saya tuh ya. Masya Allah. Jadi anak soleh akan membahagiakan ayah dan ibunya. Izul dan istrinya pengen anaknya jadi anak yang soleh. Betul, soleh. Tanya sama ayahmu, pengen nggak punya cucu soleh? Pengen nggak ya katanya? Ada cara gampang. Ada cara gampang. Izul wajib mendekati orang tuanya terus menerus. Izul wajib mendekati mertuanya terus menerus. Berbuat baik kepada keduanya. Berbuat baik kepada ayah dan ibunya, kepada mertuanya, kepada ayah dan ibu mertua dan ibunya sendiri. Wajib berbuat baik kepada keduanya. Minta kepada mereka. Ya, jadiin, doain anak saya, anak kami jadi anak yang solihah. Itu aja. Ya, datang ke rumah ayah, ke rumah bapak, nanti bawa hadiah yang menyenangkan mertua. Minta doa, minta keberkahan dunia dan akhirat. Cara yang paling gampang itu salah satunya. Sampai kapan? Sampai tidak bisa lagi kita memberikan hadiah kepada keduanya mereka, kepada ayah dan ibu, kepada mertua dan orang tua sendiri. Dan kalau itu dilakukan oleh seorang anak dan istrinya, maka insya Allah akan jadi anak yang saleh dan soleh. Benar. Kalau nggak percaya, saksikan aja sejarahnya. Ketika anak-anak kita tidak datang ke rumah kita sudah rumah tangga dan dia tidak pernah minta doa dari kita, maka insya Allah keturunannya itu tidak akan menjadi anak yang saleh dan salihah. Insya Allah. Jangan main-main dengan doa orang tua. Oh, orang tuanya nggak saleh, bodoh amat. Mau saleh atau tidak orang tua kita, kewajiban anak adalah berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Tujuh. Lu nggak boleh milih-milih, udah. Kudu adil, menempati diri di kedua belah pihak. Sayang kepada mereka, doakan mereka setiap hari. Jangan bikin kecewa mereka. Apa bikin kecewa? Menampakkan kesusahan kehidupan kita kepada ayah dan ibu kita, menampakkan perkelahian dan ketidakcocokan kepada ayah dan ibu. Ingat dulu, ente pemimpin, jangan pernah berkata kejelekan istri ente kepada mertua ente. Saya nggak suka anak ibu. Jangan. Nih, kalau ente memilih istri ente itu kebaikan, nggak ada masalah secara pribadi. Tapi kalau ente adukan kejelekan istri ente kepada mertua ente telah menempuh satu jalan yang salah. Begitu juga istrinya. Umayyah, hati itu, jangan pernah mengadukan masalah kejelekan Izul kepada mertua. Kalau ditanya bagaimana Izul baik, panggilnya apa ya? Manggil bapak Rusmawi apa? Ayah. Kalau ditanya sama Rusmawi, mah kumaha, kumaha. Gimana itu si Izul? Baik ayah, masya Allah, baik, masya Allah. Sehari ngasih ke saya 200.000, luar biasa. Amin. Jangan persis. Ya.
Begitu juga kalau ditanya bagaimana Pak Abdullah kepada si Zul, bagaimana istrimu Zul? Masya Allah, anak Pak Abdullah luar biasa, solehah, istri yang baik. Itu aja rahasia suami istri wajib disimpan dalam kehidupan rumah tangganya. Jangan dibawa keluar, sekali keluar rusaklah rumah tangga itu, berita kemana-mana. Betul? Jangan bawa. Pokoknya kalau depan mertua dan orang tua damai-damai aja, biasa-biasa aja. Ya. Pengalaman dari kehidupan kita, betul, secara pribadi dan umum yang saya lihat. Ketika kita mulai banyak mengadukan masalah kita pada orang tua kita, kasihan mereka, karena mereka sudah menempuhkan, sudah menyelesaikan masalah yang banyak, yaitu ngurusin adik dan kakak kita, ngurusin keluarganya, dari kita dari kecil sampai dewasa. Jadi cukuplah kita bukan menjadi beban kedua ayah dan ibu kita, tapi kitalah yang kemudian mengurangi beban ayah dan ibu kita. Betul? Kita. Tapi kalau udah begitu pun tinggal orang tuanya wajib tahu dengan kondisi anaknya. Jangan nanya lagi udah makan belum, kirimin makanan ke anak. Jangan pelit-pelit, ya. Jangan pelit-pelit, kirimin buah-buahan ke anak. Kenapa? Anak akan makin sayang. Benar? Jangan beda-bedakan mantu dengan anak. Samakan. Kenapa? Sama-sama anak manusia. Mantu anak manusia, anak kita anak manusia. Kita ikhlaskan dinikahkan anak perempuan kita dengan anak laki-laki orang lain, itu berarti kita telah menyerahkan pemimpinan anak-anak kita kepada si laki-laki yang menikahi anak kita. Ketika kemudian anak kita menikahi anak perempuan orang lain, maka ketahuilah bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan adil sebagai ayah dan ibu sampai akhir hayat mereka. Zul ya, Zul, iya. Untung ente mah deketan, nggak ada ngunduh mantu. Coba kalau kayak kemarin gue, sini sekali, ntar di Lampung sekali, ngunduh mantu, repot amat ya Pak. Panggal tinggal unduh aja di HP kan ada. Selesai urusan, murah meriah. Ngunduh, masa kudu ke Lampung lagi, tuh mejeng lagi. Yang kemarin dia gue udah capek. Tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena membina tadi silaturahim. Jangan putus asa, jangan lemah di hari tua kita. Makin semangat ya Pak, makin semangat. Kalau anak-anak kita hari ini masih ada yang nakal, doakan, doakan, doain. Masjid Al-Ikhwan gede, betul. Datang ke masjid, jamaah ke masjid. Nggak usah lihat mazhabnya apa, yang penting masih dalam 4 mazhab. Betul? Nggak ada masalah. Ayo datang, ramaikan masjid dengan berjamaah. Bikin jadi 10 shop sampai luar. Ini masjid dibikin gede, shopnya di dalam lompong, pakai AC lagi. Imamnya gue lagi tadi. Tapi tadi Masya Allah ya, luar biasa Ikhwan Pak, beneran. Di ruangan yang dulu saya bikin itu, teman-teman di sini kan ada yang lama-lama ya, itu ruangan aslinya itu ya. Terus digedein lagi oleh Pak Yadi dan sebagainya. Masya Allah luar biasa tuh ya. Ada tempat macam-macamnya yang bisa diberi untuk menikah dan sebagainya. Jadi ada Al-Ikhwan ya, masjid yang dulu kita namakan Al-Ikhwan itu maksudnya adalah supaya persaudaraannya terbina dengan baik. Ikhwanul muslimin, persaudaraan kaum muslimin. Masa cari orang lain buat ramein, kan nggak mungkin tuh. Jadi kalau mau punya anak soleh dan cucu yang soleh, mulai besok subuh datang ke masjid, sholat 2 rakaat sesudah atau sebelum azan, minta sama Allah, ya Allah, anakku jadikan anak-anak yang soleh ya Allah. Nggak ada terlambat. Umur 30 tahun anaknya sekarang, di mana tinggalnya, doa aja. Doa yang benar, jadikan dia anak yang saleh, anak yang rajin ibadah, anak yang ini dan itu terus. Jangan putus asa, jangan putus asa, jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah bilang kepada kita, wala tayasu birrahillah, jangan kamu putus asa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap rahmat dan ampunan Allah. Jadi contohin, datang ke masjid, sholat jamaah. Duhur kalau di rumah, sholat ke masjid. Asar dimanapun ada masjid, sholat.
Maghrib di mantan ada masjid, sholat jamaah terus, betul? Udah tua jangan tinggalin masjid, ya. Udah tua jangan tinggalin masjid, ya. Ya. Kenapa? Karena nanti ente bakal masuk masjid akhirnya, betul? Betul? Belagu pada kagak mau sholat di masjid, nggak mau jamaah. Tua nanti ente masuk masjid, masa mau sholatin di jalanan? Jangan ngamuk lu, jangan berantem. Enggak. Ya, udah penuhin masjid, ajak tuh anak-anak jual masjid. Anak lakinya cucunya bawa ke masjid. Kenapa? Jadi contoh teladan buat anak kita. Anak laki-laki biasanya mbaleronya lebih kuat daripada anak perempuannya. Tapi kewajiban kita mendidik anak laki-laki kita lebih dari anak perempuan, karena laki-laki adalah pemimpin. Sementara anak perempuan lebih dari anak laki-laki karena dia akan melahirkan pemimpin. Tuh. Jadi apa? Harus sama ideal. Bawa besok anak, bawa cucu ke masjid. Jamaah. Jalan kaki, kalau nggak pakai motor. Masjid udah dikasih AC, masuk. Tadi masuk masjid Al-Ikhwan aja udah dingin, masuk pengimaman, kaku, beneran. Nggak pernah saya kena AC kayak gitu kecuali pesawat. Dingin banget beneran, masya Allah. Wah, itu yang terlaluan, emang jahil kali. Ada Ustadz Omar Hadi itu kencangin. Kangen sih kangen, tapi kalau Pak Doyo nggak enak. Jadi saudaraku, yuk kita guyup kembali kepada kesempurnaan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti dari mereka lah doa anak-anak soleh akan sampai ke makbarah kita, ke kuburan kita. Doa dari anak soleh, dari cucu soleh, dari zuriat yang soleh akan sampai kepada makbarah kita. Amal soleh kita di dunia ini untuk kebaikan akhirat siapkan, ya. Sedekah kita banyakkan, dan supaya jadi amal jar yang berlaku pahalanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Udah jangan pikirin macam-macam, harta nggak perlu ditumpuk, dibanyakin boleh, selebihnya sedekahkan ke jalan Allah, ya Pak. Jangan jauh-jauh dari agama, jangan jauh-jauh dari amalan soleh, jangan jauh-jauh dari Quran, ya. Pak, kerjaan saya sekarang cuma ngajar Quran, ya. Belajar ngajar, udah nggak mau yang lain. Saya udah ngapain? Kalau tahu begitu bawa berkah, saya akan dari dulu ngajarin Quran. Dari umur saya mulai menikah saya akan ngajarin Quran. Tapi emang terlambat jadi ustadznya di usia 40 lebih, ustadz beneran gitu. Sebelumnya kan di sini umur 27 udah di sini ustadz preman, berkelahi masih dilakoni, gampar orang di jalanan kadang-kadang ada aja. Jadi benernya meninggalkan kerjaan full umur 50 tahun, udah nggak mau lagi yang lain. Bukan yang nggak ada kerjaan, banyak yang naud udah nafsu, udah ngajar aja. Ustadz nggak ada gajinya, kata siapa lo, enak aja direktur gua Allah, direktur Omar Yadi Allah. Ente direktur siapa? Ya, konglomerat nggak ada apa-apanya sama Allah. Ya, saya tinggal minta sama Allah, ya Allah pengen motor, nggak lama-lama datang. Ya Allah pengen rumah, lama-lama datang. Ya Allah pengen punya majelis 3 lantai, datang. Ayo, ya Allah supaya anak gue cepet-cepet punya jodoh anak yang soleh, datang. Kemarin tuh ya nikahin Maulida, habis deh tuh si bontot ya. Kemarin tuh Marabis di sana juga ya, masya Allah. Anak bilang dasar ente Marabis nih. Kalau kemarin napas nggak habis sih gue menyanyi juga sebetulnya. Maka gak enak aja. Dari matamu ya. Jadi udah ya. Nggak ada lagi deh yang lain. Amal soleh banyakin, yang tua-tua udah nggak usah mikirin macam-macam. Deketin Quran, yang belum bisa baca Quran deketin Quran, belajar, rizki Allah yang kasih. Ketika kita dekat dengan Allah, minta sama Allah, kan udah dekat, minta. Banyak orang frustasi hidupnya, kenapa? Karena dia kejar dunia jauh dari Allah. Allah yang ngatur dunia, kenapa kita harus dekati dunianya? Dekati Allahnya, dapat dunia. Kalau yang dekatin dunianya, nggak bakal dapat Allahnya. Yakin. Gue nyesel beneran jadi ustadz belakangan, baru jadi ustadz. Kalau tahu berkah dari dulu gue jadi ustadz beneran. Gue kasih tahu aja sama dia. Jadi ustadz ya.
ini udah ketahuan, ustad banget nih. Insya Allah. Daras Mawi dulu mau jadi ustad, paro-paro hati dia masih. Tapi alhamdulillah berkah juga keluarganya, masya Allah. Ya. Jahit, rajin beliau tuh ya, luar biasa. Jadi saudara tuh, yo, deketin agama, deketin Islam, deketin masjid, bolak-balik ke masjid nggak apa-apa. Insya Allah Allah akan kasih kita kemudahan. Keberkahan itu bukan pada banyaknya harta, tetapi keberkahan itu bagaimana kita bisa menikmati harta yang halal, baik dan cukup menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkah, ya, berkah. Harta udah saya, hartanya miliaran beliau. Daros Mawi hartanya miliaran, Pak Abdullah hartanya miliaran. Percaya nggak? Percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Punya anak kan? Siapa namanya? Reno. Saya beli Reno 500 miliar dijual. Hah? Saya beli Reno, gila. Reno dulu gak kayak gini, barang gede banget nih. Padahal gua ketemu, astagfirullah Reno, gede amat kok. Mau nggak nak jual 500 miliar? Nggak mau bapak. Itu berarti beliau punya harta yang mahal. Hitung datang juang 7 anak kali 500 miliar, berapa? Triliun. Hitung Pak Abdullah punya anak berapa? 3 kali 500 miliar, berapa? Masya Allah, ibu kota nggak jadi, digeser sama dia, plek, ganti sama gua, pindah kemana? Pindah ke Lampung. Ya, jadi saudara, harta itu adalah yang bisa kita lihat, kita nikmati. Anak soleh bukan saja dilihat dan dinikmati, tapi doanya akan sampai kepada kita nanti. Dialah dari mereka lah nanti kita tiba-tiba kita kemudian mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Kenapa? Doa anak yang soleh, wa waladun solehun yada'ullah. Ya Pak ya? Udah gitu aja deh. Karena udah ada yang nanya-nanya berkatnya gede apa enggak? Ustadznya dapat 2 ya Jun? Ustadz, Pak RW, Ustadz. Nah, saya bilang sama jamaah di Bumi Indah, kalau ada saya, ada yang duduk samping saya banyak tuh mepet terus. Apa kata dia? Kalau dekat Ustadz mah BSK bisa dapat 2. Bener Pak, bener. Saya duduk samping. Ya. Ketua panitianya udah ngasih, gitu. Ngasih ke saya 1, ngasih ke dia 1, tetangga saya, Pak Adi namanya. Dia dapat 1, saya 1. Nggak lama kemudian saya dikirim lagi 2. Oh rupanya ada musuh, Ustadz 2 gitu kan, kasih 2. 1 buat siapa ya? Ya buat dia. Saya 2, dia 2. Pulang, apa gue bilang kan, dekat Ustadz berkah, lu dapat 2, gua 2. Kemarin besok lagi dia datang lagi ke samping, kagak dapat lagi. Kasihan dia lu ya. Jadi saudara ya deketi yang baik-baik ya, deketin yang baik-baik dari tua, banyak taubatan nasuha, ke masjid bareng-bareng, ayo aja terus ya. Kayak gini nih acara penuhin ya, tahlilan, tahmid ya, penuhkan. Terus bina persaudaraan antar gang dengan cara seperti ini. Nggak ada cara lain ya. Indonesia punya budaya yang harus kita lestarikan kayak ini ya. Ada burdahan, ada kasidahan, ada gambus tuh ya. Kayak tadi masya Allah luar biasa. Itu bayi golang-goyang kepala kayak bapaknya sih, itu lagi aja urusan. Masya Allah, ganteng ya, cantik anaknya, masya Allah ya. Jadi saudara, yuk kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan keberkahan kepada ayah dan ibu, mertua, ya, Pak Rosmawi, keluarga, Pak Abdullah dan keluarga, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, supaya Allah jadikan mereka anak yang soleh dan solihah, keluarga yang soleh dan soleh, keluarga yang dimasukkan oleh Allah dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita doa lagi buat kita, buat istri dan anak-anak kita. Bacakan Fatihah yang khusus. Kalau ada yang belum soleh supaya jadi anak yang soleh.
Kalau yang sudah soleh supaya lebih tambah soleh. Kalau ada yang belum dapat kerjaan, dia dapat kerjaan. Kalau ada yang diputus PHK supaya dapat kerjaan baru. Muliakan anak-anak kita, muliakan istri dan keluarga kita, suami kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك بمزيد يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك شريع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah ayah dan ibu kami, orang-orang sebelum kami, nenek dan buyut kami. Ya Allah ampunilah orang-orang setelah kami, cucu dan zuriat kami. Ya Allah ampuni dan sayangi keluarga kami, istri kami, suami kami dan anak-anak kami. Ya Allah jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang engkau cintai, keluarga yang engkau sayangi, keluarga yang engkau rahmati, keluarga yang penuh dengan ampunan dan keberkahan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah anak kami izzatul, ya, menjadi anak yang saleh dan anak yang saleh, anak yang dekat kepada Engkau dan Rasulnya, anak yang memiliki keberanian dan harga diri, anak yang menjaga kehormatannya, anak yang menghibur kedua orang tuanya, anak yang membahagiakan ayah dan ibunya, kakek dan neneknya. Ya Allah jadikanlah mereka anak-anak yang saleh dan saleh. Ya Allah kami yang sudah mulai tua ini, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Banyak dosa yang sengaja dan tidak sengaja yang kami lakukan tanpa ingin dan ada niat. Ya Allah, ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak Engkau sukai, dan berikan kami kemampuan untuk mendekati perkara-perkara yang Engkau cintai dan sukai. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hatim lana bi husnul khatimah. Allahumma hatim lana bi husnul khatimah. Allahumma hatim lana bi husnul khatimah. Ya Allah ada harta yang kadang-kadang kami menyangkut harta-harta yang tidak halal dan kurang halal yang subhan, ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah atas keterlaluan kami. Ya Allah berikan kami harta yang manfaat, harta yang berkah, harta yang berguna buat akhirat kami. Ya Allah kayakan kami dengan amalan saleh, amalan yang baik. Ya Allah matikan kami ke dalam iman dan Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kalau ada kalimat yang menyinggung perasaan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.